Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Selamat datang kembali di media pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab 6 aritmatika sosial. Dan masih bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep peta sebagai berikut. Yang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang untung dan rugi. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang diskon, rabat atau tara dalam bentuk persen. Kemudian ada bruto, kemudian neto, dan ada tara ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang jasa keuangan, yaitu berupa bunga tunggal dan pajak. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang bunga tunggal. Apabila kita menyimpan uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang yang disebut dengan bunga. Nah, bunga tabungan dihitung secara periodik, misalnya sebulan sekali atau setahun sekali. Ada dua jenis bunga tabungan, ya, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa bedanya bunga tunggal dengan bunga majemuk? Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besaran modal saja. Sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Pada pembahasan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang bunga tunggal saja ya di kelas 7 SMP. Lalu apa itu pengertian dari bunga tunggal? Bunga tunggal adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besar modal awalnya, maka besar modalnya akan tetap ya, tidak dipengaruhi oleh bunga tersebut. Kemudian pemberian bunga pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persen, sama seperti diskon yang sudah kita pelajari dulu ya. Baik, lalu bagaimana cara menghitung atau memperhitungkan bunga tunggal tersebut? Perhatikan baik-baik. Jika modal sebesar M ditabung dengan bunga B% dalam setahun, maka besarnya bunga tunggal adalah B. Dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, setelah N tahun besar bunganya, maka dirumuskan sebagai berikut. B itu bunga tunggalnya sama dengan M dikali atau modal awal dikalikan dengan B bunga persennya atau persen bunga ya, B per 100 dikalikan N tahun ya, atau banyaknya waktu yang sudah ditabung ya, banyaknya waktu dalam menabung itu maksudnya. Kemudian yang kedua, setelah N-nya berupa bulan atau waktunya hanya berupa bulan bukan tahun, maka besar bunganya bisa dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan M dikalikan B per 100 atau B persen dikalikan dengan N per 12 bulan ya. N-nya ini dalam bulan, nah, karena dalam satu tahun itu adalah 12 bulan, maka dibagi 12. Bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita perhatikan contohnya. Kemudian yang ketiga, setelah N-nya hari ya, dalam satu tahun itu dituliskan atau dirumuskan di sini 365 hari ya ditetapkannya. Maka besarnya bunganya dapat ditentukan sebagai berikut. B sama dengan M dikalikan dengan B per 100 atau B persen dikalikan dengan N per 365 hari ya. Tuh, dengan keterangannya adalah sebagai berikut. B-nya itu adalah besar bunga, M-nya itu adalah modal atau uang awal, B kecilnya atau persentase bunga itu. Kemudian N-nya adalah lama waktu menabung ya, atau meminjam, menabung atau meminjam boleh ya, sama saja.
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, Nabil menabung uang di suatu bank sebesar 1 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Tentukan besarnya bunga tabungan jika Nabil menabung selama A. 2 tahun, B. 3 bulan, C. itu 146 hari ya, itu C harusnya, bukan D ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita akan coba satu persatu, baik itu tahun, bulan maupun hari ya. Pembahasannya kita tulis dulu yang diketahui. Modal awalnya atau bunga uang awalnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian persen bunganya adalah 10%. Kemudian waktu yang pertama adalah 2 tahun atau selama 2 tahun. Kemudian waktu yang kedua selama 3 bulan. Kemudian waktu yang ketiga adalah 146 hari. Nah, lalu berapa besar bunganya? Kita akan mencarinya satu persatu. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu menabung selama 2 tahun. Nah, karena di sini menggunakan tahun, maka rumus mencari bunganya sama dengan modal awal dikalikan dengan B persen atau B per 100 dikalikan N saja ya. Maka sama dengan B sama dengan modal awalnya adalah 1 juta dikalikan persen bunganya adalah 10% atau 10 per 100 dikalikan dengan 2 tahun. Bisa dipahami ya, tinggal memasukkan saja. Kemudian cara mengalikannya adalah sama dengan 100 dikali 1 juta dikalikan 10 dikalikan 2. Maka hasilnya adalah 20 juta rupiah ya. Kemudian dibagi dengan 100. Nah, kalau 20 juta dibagi 100 tinggal coret saja nolnya 2 ya. Maka hasilnya adalah sebesar 200.000. Itulah bunga yang didapat Nabil selama menabung 2 tahun. Jadi bunga tabungan selama 2 tahun adalah sebesar 200.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Berikutnya kita bahas yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah menabung selama 3 bulan. Dengan yang diketahui adalah sebagai berikut ya. Maka rumusnya adalah B sama dengan modal awal dikalikan bunga persen atau persen bunga B per 100 dikalikan, karena di sini menggunakan bulan berarti N per 12 ya, 12 bulan. Lalu kita masukkan saja, maka B nya sama dengan 1 juta dikalikan persen bunganya adalah 10%, maka di sini 10 per 100 dikalikan lama menabungnya adalah 3 bulan, berarti 3 per 12. Seperti tadi, cara mengalikannya adalah 1 juta dikalikan 10 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 30 juta. Kemudian 100-nya kita kalikan dengan 12, maka jadi 1.200. Dan seperti biasa, 30 juta kita bagi dengan 1.200, tinggal coret saja nolnya terlebih dahulu biar mudah. Ya, tinggal 300.000 dibagi dengan 12, hasilnya adalah 25.000 rupiah. Maka bunga yang didapat selama menabung 3 bulan adalah 25.000 rupiah. Jadi bunga tabungan selama 3 bulan adalah sebesar 25.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Lanjut, kita bahas soal yang ketiga, yaitu menabung selama 146 hari. Dengan rincian yang diketahui adalah itu ya, sebagai berikut. Kalau yang pertama tadi yang A adalah menggunakan tahun, yang B menggunakan bulan, yang C ini kita menggunakan hari. Sudah ada rumusnya masing-masing ya. Dalam mencari bunga dalam hari adalah sebagai berikut. B sama dengan modal awal dikalikan dengan persen bunga atau B per 100 dikalikan, karena di sini N-nya adalah N hari, maka N per 365 hari. Tinggal kita masukkan lagi, maka B sama dengan M-nya adalah 1 juta dikalikan B persennya adalah 10 per 100 atau 10%, dikalikan harinya adalah 146 hari per 365 hari. Nah, tinggal kita kalikan saja, maka sama dengan
1 juta dikali 10 dikalikan 146 hasilnya adalah 1.460.000.000 rupiah. Dibagi dengan 100 dikalikan 365 hasilnya adalah 36.500. Cara membaginya masih sama, yaitu untuk mempermudah kita coret dulu nolnya. Nah, tinggal di sini 1.460.000 dibagi 365 ya. Hasilnya adalah 40.000 rupiah. Maka menabung selama 146 hari itu bunganya adalah 40.000 rupiah. Jadi bunga yang didapat atau bunga tabungan yang didapat selama 146 hari itu adalah sebesar 40.000 rupiah. Selesai. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Untuk menambah pengetahuan, kita perhatikan contoh yang kedua. Ayah menabung di bank sebesar 6 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 12% setahun. Saat diambil, tabungan ayah menjadi 6.540.000 rupiah. Tentukan berapa lama ayah menabung. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah lamanya menabung. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan pembahasannya sebagai berikut. Modal awalnya adalah sebesar 6 juta rupiah. Kemudian persen bunganya adalah 12%. Kemudian berarti kita bisa mencari bunganya dengan cara modal awal atau modal akhir ya, uang terakhir diambil uang pertama ya. Uang terakhirnya adalah 6.540.000 rupiah. Kemudian uang pertamanya atau uang awalnya adalah sebesar 6 juta rupiah. Maka 6.540.000 rupiah dikurangi 6 juta rupiah hasilnya adalah 540.000 rupiah ya. Kemudian yang ditanyakan adalah lamanya menabung atau waktu menabung ya. N sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan berikut ini. Kita gunakan rumus per tahun. Jadi mencari bunganya sama dengan modal awal atau uang awal dikalikan dengan persen bunga atau B per 100 dikalikan dengan N atau lamanya menabung. Kita masukkan saja. B nya sudah ada, bunganya yaitu sebesar 540.000 rupiah dikalikan uang awalnya adalah sebesar 6 juta rupiah dikalikan persen bunganya adalah sebesar 12% atau di sini 12 per 100 dikalikan lamanya menabung belum ada, maka biarkan N ya. Bisa dipahami ya? Tinggal memasukkan saja. Selanjutnya 540.000 rupiahnya tetap, 6 juta kita kalikan dengan 12 hasilnya adalah 72 juta per 100 dikalikan N ya. Kemudian kita sederhanakan saja, 540.000 rupiahnya biarkan, kemudian 72 juta ini kita bagi dengan 100, kita coret nolnya, maka hasilnya adalah 720.000 rupiah dikalikan dengan N. Kita pindahkan saja 720.000 rupiahnya ke 540.000 rupiah ya. Maka dari perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Kita pindah posisi N-nya yang sebelah kiri, maka N sama dengan 540.000 rupiah dibagi dengan 720.000 rupiah. Hasilnya adalah N sama dengan, kita sederhanakan ya, yang atas kita coba bagi dengan 18, hasilnya adalah 3. Kemudian bawahnya juga atau pembilangnya juga, penyebutan pembilangnya, penyebutnya juga kita bagi dengan 18 juga. Kalau menyederhanakan, pembilang dan penyebut harus sama yang dibaginya ya. Kalau dibagi 18, maka dua-duanya kita bagi dengan 18. Maka 720.000 dibagi 18 hasilnya adalah 4. Maka lamanya menabung adalah 3/4. Lalu bagaimana cara menghitung hari, bulan atau tahunnya? Perhatikan berikut ini. Maka untuk mencari waktunya sama dengan 3/4 ini kita kalikan dengan 1 tahun atau dikalikan dengan 12 bulan. Maka hasilnya adalah selama 9 bulan. Jadi ayah menabung selama 9 bulan. Selesai. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selesai tentang bunga tunggal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak. Apa itu pajak? Pengertian dari pajak adalah
suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ini sifatnya wajib bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh pemerintah. Kemudian beberapa jenis pajak antara lain, yang pertama ada pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB, kemudian ada pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN, dan pajak penghasilan atau biasa disingkat dengan PPH. Bisa ya, itu. Kemudian untuk pajak dan diskon ini yang sudah pernah kita pelajari itu berlainan ya, berlawanan. Kalau diskon itu potongan harga, kalau pajak itu tambahan harga ya. Nah, kemudian biar lebih jelas perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 liter minyak goreng dengan harga Rp7.500 per liter dan 4 kg sabun deterjen dengan harga Rp8.500 per kilogram. Jika besar pajak penjualan atau PPN adalah 10%, berapakah uang yang harus dibayar oleh ibu? Nah, pajak dan diskon cara menghitungnya sama ya. Bedanya kalau pajak ditambah, kalau diskon itu dikurangi. Perhatikan cara pembahasannya adalah sebagai berikut. Kita tentukan dulu jumlah harganya yang harus dibayar, yaitu 3 liter minyak goreng kita kalikan dengan harganya 7.500 ditambahkan dengan 4 kg deterjen dikalikan dengan harganya 8.500. Maka hasilnya adalah 22.500 ditambahkan dengan 34.000. Maka jumlah harga yang harus dibayar 56.500. Kemudian kena pajaknya adalah sebesar 10%. Maka 10% ini kita kalikan dengan jumlah harga yaitu 56.500 sama dengan 10% ini dapat kita tulis dengan 10 per 100 kita kalikan dengan Rp56.500 sama dengan, untuk mempermudah kita sederhanakan coret saja seperti biasa nolnya yaitu 02 dicoret ya, kemudian tinggal 10 kita kalikan dengan 565 maka hasilnya adalah Rp5.650. Kemudian jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah harga tadi ditambahkan pajaknya yaitu 56.500 ditambahkan 5.650. Maka jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp62.150. Selesai. Jadi uang yang harus dibayar oleh ibu adalah sebesar Rp62.150. Selesai. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.